Bentar. Waktu jawaban enggak, benar-benar enggak apa katanya? Enggak dulu, tapi dalam hati boleh juga ditawarin. Pas ditawarin. Ini kayaknya dia nih begini nih. Ditawarin. Boro-boro mau nawarin, Pak. Boro-boro tawarin ya, Pak. Jangan harap. Tawarin. Oh, maaf, poligami. Enggak dulu deh, dalam hati pasti kepikiran. Iya, asik juga tuh kalau poligami. Parah. Awalnya enggak dulu, kenapa nih beneran enggak dulu apa emang? Pakai rempet kemana-mana ketahuan ada itunya, GPS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Cerita Untung. Iya. Nah, sebelum kalau lanjutin, kemarin kita suruh subscribe dulu. Oh iya, oke. Jangan lupa ya untuk subscribe, like dan juga share kalau misalnya konten-konten kita ini perlu di-share, apalagi untuk menebar kebaikan insya Allah. Benar. Nah, kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol dengan Mak Peci dan juga kedua istrinya. Nah, sekarang kita mau kulik lagi nih. Kok bisa sih bikin TikTok berdua sama istri, bikin bertiga berdua sama istri dua-duanya diajak jadi bertiga, tapi mereka terlihat kompak, terlihat adem ayem aja, malah terlihat saling support. Nah, kita mau ngobrol banyak nih dengan Mak Peci. Kelihatan kan semangat banget dia nanyanya. Kalau aku sih biasa aja sih, diem aja ya. Terserah kamu aja deh, Oke, kita lihat aja obrolan nanti yang paling bersemangat siapa. Itu kan akan kelihatan langsung ya. Yuk, sama-sama kita nonton aja. Aku ikut kamu aja, kamu yang milihin aja lah pokoknya. Assalamualaikum Mak Peci. Kalau lihat akunnya beliau, ini dia. Saya tuh sebenarnya yang menarik juga. Kalau ini jelas menarik sekali ya, viral mengenai kebaikan, sedekah, sampai aduh viral banget. Yang lebih viral lagi adalah kok bisa? Nah, itu dia. Kok bisa? Sekarang kita twist sedikit temanya, kita belokin sedikit ya. Kita belokin dulu ya. Jadi teman-teman semua yang mungkin kemudian kepo dengan akunnya Mak Peci, nah kan dari kalau kita lihat dari postingan itu tahu bahwa ini akun dari akun Mak Peci. Kalau kita lihat di akunnya Mak Peci sendiri, itu sebenarnya kampanyenya adalah ini. Colek kanan, colek kiri. Apa namanya? Ini ada deh ditulis, aku tulis kemarin tadi deh. Bongkar rahasia poligami. Nah, itu dia. Sebenarnya itu dia apa namanya? Memberikan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat sih, tadi barusan kita udah tanya gitu. Sebenarnya ini lawan acting bareng apa benar istri? Katanya benar istri. Gitu kan? Mama dan Mami. Namanya Ocha dan Oci. Nah, ini semua serba kebetulan. Oci dan Aci. Oci dan Jangan sampai ada Ocha ya atau gimana nih? Oci dan Aci. Jangan sampai ada Uci sama Ici loh nih. Masih belum loh. Wah, bahaya tuh. Nah, udah gitu gini, apa namanya, kalau di sosmed itu kelihatan di TikToknya kelihatan kayak kembar. Iya. Kan? Emang bener. masih ada hubungan saudara atau gimana, atau pernah ada yang nanya apa enggak nih? Bisa ceritain nggak nih, Mak Peci? Ini di konteksnya kita geser dikit lah, mengenai poligami gitu. Dan dikit banyak. Jadi sebenarnya gara-gara kemarin pas di yang viral itu kan ada suara perempuan berdua ya. Jadi orang yang siapa? Aku kan nggak mau menimbulkan fitnah, jadi aku bilang ya, memang itu suara istri aku. Jadi dua suara berbeda, dua suara perempuan berbeda di video viral itu ya. Itu suara Aci sama Oci gitu. Jadi Aci sama Oci ini dia nggak nggak bersaudara. Aku menikah dulu dengan Aci dulu, terus kemudian dengan Oci. Dan yang memilihkan Oci itu adalah Aci. Jadi beneran tuh? Ini itu bisa gitu? Kayak sinetron nih kayaknya ya. Ya. Jadi aku yang milih Oci itu buat aku itu adalah Aci. Jadi aku kenal sama Oci itu cuma 7 hari. 7 hari lah, setelah 7 hari langsung nikah gitu kan. Jadi benar-benar jadi aku nggak milih, aku misalnya aku suka sama si Anu pingin si itu, enggak. Jadi benar-benar Oci ini kayak di apa sih? Di ngomong berdua tuh apa? Taruh. Nah, di apa sih? Di seleksi. Di interview. Di seleksi kan. Jadi
waktu itu kan Aci kan nawarin ke aku mau poligami nggak kan? Tiba-tiba gitu? Ya enggak juga. Bentar. Yang minta Mat Peggy sendiri apa tiba-tiba Oci yang nawarin? Mbak Aci yang nawarin? Enggak, Aci yang nawarin. Jadi Aci yang nawarin mau poligami enggak gitu kan ya, gitu kan. Itu berapa kali sempat diskusi gitu kan, nawarin diskusi. Aku pertamanya enggak dulu ya. Enggak dulu belum siap gitu kan, belum siap. Tapi pas Bentar. Waktu jawaban enggak, benar-benar enggak apa enggak? Enggak dulu, tapi dalam hati boleh juga ditawarin pas ditawarin. Ini kayaknya dia nih begini nih. Ditawarin. Boro-boro saya mau nawarin, Pak. Boro-boro tawarin apa? Jangan harap. Tawarin. Oh, maaf, poligami. Enggak dulu deh, dalam hati pasti kepikiran. Iya sih juga tuh kalau poligami. Parah. Awalnya enggak dulu, kenapa nih beneran enggak dulu apa emang? pakai remote kemana-mana ketahuan ada itunya GPS-nya. Aduh, itu emang awalnya enggak, bener-bener enggak? Apa emang menahan diri? Emang belum ini aja, belum siap, belum tanggung jawabnya segala macam. Jadi aku benar-benar waktu kan masih anak masih kecil kan, jadi aku pikir adalah nunggu dulu. Terus kemudian Aci nawarin lagi berapa tahun kemudian nawarin lagi gitu kan. Mas Peci, maaf saya potong. Itu emang usia pernikahan di berapa tahun ya? Berarti udah nawarin untuk poligami. Berapa ya, Mam? 2016 atau 2017? 2016, 2017, udah 10 tahun lebih, 11 tahun. 11 tahun? Oh, 11 Kok belum ada nawarin saya? Enggak, nanya doang, maksudnya 11 tahun udah nawarin. Terus. Lanjut. Iya, jadi udah gitu, udah nawarin yang kedua, apa yang ketiga ya, akhirnya ya sudah, kalaupun memang nyuruh aku poligami, ya tolong cariin aja gitu kan, kata aku teh, aku nggak mau nyari sendiri, cariin aja gitu kan, silakan cari sendiri. Akhirnya dia pas aku ini, yaudah dia langsung buru-buru itu bikin list itu kan, perempuan wanita-wanita yang mau diseleksi. Ya, Mam ya. Iya. Ini keren. Sebentar, ini yang perlu saya tanya sebenarnya ini Mbak Acinya kayaknya ya. Ntar sebelum lanjut ke Mat Peci, tanya Mbak Acinya dulu nih. Mbak Aci, itu ada apa kok tiba-tiba nawarin suami ini, kenapa? Dan kayaknya semangat banget lagi. Semangat nawarinnya gitu. Milihin lagi. Terus kenapa nggak bikin aja kelas motivasi untuk para wanita yang lain melakukan hal yang sama gitu. Kalau awalnya sih nawarin buat menikah lagi kan karena memang saya rasa gitu kan ya, papi ini kan udah cukup mampu dan dari segi pekerjaan usaha kan banyak gitu kan. Jadi saya tuh udah harus punya teman partner gitu. Mas Haji, Teteh. Bijak sekali ya. Bijak gitu. Di sini tepuk tangan semuanya itu. Kebetulan saya di studio saya cowok semua lagi. Yang sudah beristri dan berharap ini videonya langsung di-share kayaknya. Ini mindset perlu ditular ini untuk para yang menonton. Ini wanita-wanita yang berpikiran positif. Dan nggak pakai edit lagi ya, langsung ya. No edit ya. No filter, no edit ini. Terus lanjut. Mbak Ci. Pernah di interview sama Teteh 2 kali waktu itu. 2 kali ya? Iya, 2 kali interview. Diajak ketemu sama saya kan, diajak ngobrol. Jadi kita kan harus satu visi misi nih. Harus satu visi misi di mana kita tuh mau mencapai kemana nih tujuannya kayak gitu kan. Jangan sampai di tengah jalan kan beda persepsi gitu, beda pendapat begitu. Terus Mbak Oci sendiri. Mbak Oci gimana? Kenapa? Mbak Oci, ketika didatengin oleh Mbak Aci gitu ya, untuk ditawarkan mau nggak kamu jadi istri kedua dari suami saya gitu. Nah itu gimana, kaget atau gimana? Terus seperti apa tuh? Kaget,
awalnya kaget, nggak percaya, gimana kayak mimpi. Cuma kayak ngelihat ke kakak sendiri gitu, makanya jadi yakin. Oh, lihat sayang gitu, ada rasa sayang yang benar-benar tulus, jadi yakin gitu. Jadi ngeliatnya kakak kayak nggak ada kata-kata cemburu, nggak. Kakak sendiri ya. Unik ini ya. Tapi Mbak Aci ini kenapa butuh partner gitu? Ini sebenarnya ini rumah tangga apa perusahaan sih sebenarnya? HPT. Kami rumah tangga, kalau Mas Haji PT. Kalau itu rumah tangga Waktu itu emang ada kesulitan apa sampai butuh partner gitu. Jadi kalau emang kita udah tahu kesulitan jenis apa, jadi kita bisa cari kesulitan itu, kita bisa buat di rumah nanti. Aduh, ini suamiku. Kalau untuk kesulitan sih sebenarnya ya kan kita dari awal rumah tangga berdua juga kita kan bareng-bareng. Cuman kan karena usaha ini kan makin kesini kan makin bertambah gitu kan. Saya juga kan maksudnya umur nggak muda lagi gitu kan. Jadi butuh teman aja, butuh teman. Jadi yang buat mendampingi saya kayak gitu. Begitu. Luar biasa. Waduh. Keren. Nih, misalnya gini, kamu jadi Mbak Oci-nya, Jangan. Nggak, kamu jadi Mbak Oci, aku jadi Mat Peci ceritanya nih, gitu kan? Misalnya nanya ke kamu gitu, kamu nanyain, mau poligami nggak gitu kan? Enggak, aku nggak nanya. Gitu. Kamu jangan baper. Enggak, bukan. Maksudnya Jangan perumpamaan. bukan, begini kan ditanyain kan, ditanya poligami nggak? Nggak dulu. Nggak dulu, belum tertarik gitu. Terus istrinya gimana? Nanti aku interviewin deh. Kok kamu seneng banget sih Nggak, bikin ini? Dia Mbak Ocinya nih kan, Mbak Oci bilang, ntar aku interviewin deh. Terserah kamu deh. Oh, kalau mau pilih aja nggak apa-apa. Ya aku interviewin ya. Iya. Nah, Mbak Acinya lagi interview, Mat Peci di belakang. Iya. Iya. Mas Peci nggak gitu. Kalau kamu iya. Aduh. Enggak, itu pas kunci pintu nggak ada. Cetek. Iya. Kacau yang ini. Tuhan. Langsung kualat ya. Rusak di bangku. Aduh. Ini awalnya sedih-sedih jadi heboh begini ya. Aduh. Tapi luar biasa banget ya. Satu tanya. Iya keren banget. Mbak Oci, ini kan Mbak Aci berarti ya. Mbak Aci di mana-mana terkadang ya, apalagi namanya urusan hati gitu ya. Apalagi kita kan perempuan ini kan main hati ya. Ini gimana gitu? Bisa istilahnya ini berbagi hati dengan wanita lain gitu ya. Kok bisa gitu? Ya walaupun kita tahu di agama kita nggak dibolehkan gitu. Tapi gimana nih, Mbak Aci? Apa sih? Emang bisa ini bisa. Gimana Mbak Aci dan Mbak Oci dua-duanya ya? Gimana tuh? Kalau masalah hati sih namanya perempuan ya, pasti kalau cemburu mah pasti. Sering berantem. Oh iya. Ada berantemnya juga? Oh ya berantem dong, kan manusia biasa kan ya. Masa nggak berantem? Lempar sepatu. Bukan patung. Kalau lagi akur perawatan berdua, terus shopping berdua kalau lagi akur. Kalau lagi nggak akur, Masing-masing nggak pengen ketemuan. Ada juga. Terus sama kalau Mbak Oci-nya berapa lama udah? Ini Mbak Aci, 4 tahun nih. Iya. Hampir 4 tahun. 4 tahun. Ini tinggal satu atap atau beda-beda? Oh beda rumah dong. Oh beda rumah. Kasih masing-masing rumah. Oh gitu. Tapi dekat. Dekat. 5 menit ya. 5 menit lah. Ini pembagian harinya bagaimana ceritanya? Ini makin dalam aja nih. Mahal ini, Wanikiro ini. Enggak gitu mau. Siapa tahu ada yang lagi cari tutorial kan, katanya sering bikin tutorial. Nah ini kan lagi campaign di sosmed, biar sekalian tutorialnya dibuka. Udah masuk ke apanya ini? Ke dalam-dalam ya, ke akar-akar ya. Masuk ke akar ini. Jeroan ya udah ya. Enggak, itu apa misalnya ada hari ini, misalnya hari Senin,
lebih lama di rumah si siapa, hari Selasa di rumah. Pakai begitu apa enggak? Apa bebas saja? Oh enggak dong, pakai ini dong, pakai apa? Aku Jadwal. pakai tetap Pakai jadwal. pagi dong. Oh iya iya iya. Oh iya. Bener ya? Rasulullah juga pakai jadwal kan? Iya, Rasul juga pakai jadwal. Rasul pakai jadwal juga. Kalau misalnya apa? Poligami itu benar-benar emang berat. Jadi ngejaga dua hati. Kayak aku di video YouTube aku ya, yang aku pernah satu hari tuh 6 kali makan. Kenapa tuh? Bener itu selama aku sama mereka ya bertahun-tahun itu satu hari aku pernah satu hari tuh 6 kali makan. Karena aku menjaga hati. Jadi di sini makan, pas ke Oci makan lagi. Terus aku harus balik lagi sini, makan lagi di sini, makan. Terus sana di sini lagi, di sini makan lagi di Oci. Aku makan lagi. Pas sorenya maghrib di sini aja makan. Malamnya aku harus ke Oci lagi. Qadarullah di sini 6 kali. Aku pernah juga, aku sering malah di sini makan sama telur, di sana sama telur lagi, di sini sama apa namanya ikan. Itu sama belinya di tempat rumah makan yang sama. Aku juga, aku sering pas malam kalau lagi kerja sampai malam ya sampai jam 10 jam 11 misalnya, aku mau pulang ke rumah yang mana aku suka lupa. Aku suka ini aku pulang kemana gitu kan, rumah yang mana. Sampai aku ditelepon sama Oci itu yang di video YouTube itu benar asli. Aku ditelepon sama dia, kenyataan itu. Kalau dia nggak telepon, aku tidur di luar itu di masjid malah. Jadi memang poligami ini susah-susah gampang gitu. Enak nggak enak, ya nggak. Tapi nggak semuanya enak. Tapi nggak enak apa? Nggak semuanya nggak enak. Nggak semuanya nggak enak dan nggak semuanya enak. Jadi ada enaknya, ada nggak enaknya gitu. Nah, ini sekarang mungkin ya untuk yang maksudnya orang lihatnya kalau poligami, kalau yang dari kasat mata orang bilang wah enak banget ya poligami bagi para laki-laki ya, bagi para wanita. Wah, bisa sih jaga hati misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya yang orang nggak tahu tuh apa? Kendalanya dari poligami itu masalahnya apa? Kayak tadi kan cerita tuh, jaga makan hati, di sini, ya kan? Kewajibannya mesti ngapain? Satu, jaga hati, ya kan? Kemudian, jadi harus adil kan berarti? Harus adil. Terus yang paling berat apa sih? Yang paling berat itu menjaga hatinya. Menjaga, contohnya gimana? Yang paling berat ketika ngejaga hati yang paling? Contoh makan tadi harus. Aku misalnya nyuapin dia makan ya, nyuapin Oci makan 3 kali. Aku harus nyuapin juga Oci 3 kali. Apalagi suap-suap kan. Tapi mereka kadang ngitung gitu. Ngitung kalau disuapin makan sama aku, mereka Aci suka sorry. Sebelahnya enggak sebelahnya. Refleks dong. Jadi kalau misalnya aku suapin makan Aci ya, misalnya 4 kali, ya. Terus dia ngitung gitu, dia udah 4 kali, terus Oci dia baru 3 kali, jadi aku harus nanti kalau misalnya udahan, loh kok aku baru 3 kali katanya, ya udah aku harus sekali lagi gitu kan, seperti itu. Nah itu kalau enggak, nanti salah satu yang, kok apa? Aku cuma 3 kali gitu kan, manyun segala macam, gitu kan, apa? Kayak ngambak gitu kan, kayak gitu. Nah pada akhirnya ketika terjadi seperti itu, ya kita kembali pada kesabaran dan ketaatan pada Allah. Bahwa adil itu memang tidak mungkin untuk manusia, tapi kita hanya berusaha untuk adil, gitu aja sih. Masya Allah. Nah itu beratnya ya. Itu dia, kita nggak pernah tahu adil menurut Allah itu seperti apa gitu. Tapi sebagai manusia kita terus ikhtiar gitu ya. Apalagi ini kan ibadah terpanjang dan tentu saja bukan sesuatu yang gampang gitu kan. Ini masalahnya dua hati manusia gitu yang harus tetap kita jaga, gimana supaya hatinya Mbak Aci, hatinya Mbak Oci ini tetap terjaga supaya ngerasa bahwa Mat Peci adalah suami idaman, suami yang luar biasa, suami yang terus bisa menjadi kepala keluarga seperti itu kan. Ini keren. Tapi yang lebih luar biasa kalau aku tanya ke mereka ya, nih aku mau tanya nih ya ke Mama dulu. Mama, papi itu milik siapa? Milik Allah. Papi milik siapa? Iya, sama milik Allah. Aku bukan milik mereka, aku milik Allah. Jadi mereka nggak merasa memiliki.
Masya Masya Allah, Allah. Masya Allah. Itu dia kerennya. Nah, Konsep yang begini nih yang iya, ya. benar-benar. Kamu nggak mau ya aku milik Allah? Kamu milik Allah juga. Iya, milik Allah. Karena milik Allah dan aku. Nah, sekarang mau tanya nih sama Kak Oci sama Kak Aci nih. Sebenarnya pandangan Mbak Oci dulu mengenai Mat Peci itu gimana? Orangnya gimana sih gitu? Kalau menurut Oci mah ya papi teh baik banget, terus perhatian, tanggung jawabnya. Anak sakit langsung buru-buru ke rumah walaupun bagian di teteh. Kalau ngedenger anak Oci sakit langsung buru-buru datang ke rumah, nengokin gitu, pijitin, baik banget pokoknya tanggung jawabnya, oke banget. Terus sholatnya oke, ngajarin kita teh benar-benar gitu. Ayo sholat jangan tinggalin. Kalau menurut Oci. Nah, kalau bagi kalau bagi Mbak Mama Aci. ke Mbak Aci enggak, maksudnya bagi Mbak Oci, Mbak Aci gimana? Tadi kan suaminya, karena Mbak Aci. Sekarang Oh, Mami. teteh. Nah, Menurut Kan masih belajar di teteh, masih sekolah, masih les. Masih jadi anak muridnya teteh, masih dididik sama teteh. Pokoknya mah teteh Aci itu kayak emang panutan Osi kalau ngelihat ngeperilakuin ke AA, cara perilakunya gimana ya, belajar dari teteh gitu. Teteh suka ngajarin kalau ke AA harus kayak gini nih. AA sukanya ini, suka makanannya ini gitu. oh malah dikasih tahu gitu ya? Kalau misalkan AA tuh nggak suka kayak gini sih, jangan kayak gini ya, iya teh, supaya diajarin pokoknya. Oh berarti nggak ada sama sekali ngerasa ada persaingan kayak gitu ya dulu Nggak. biasa? Kalau misalnya Osi lagi berantem sama AA, misalnya lagi kesel Osi ke AA lagi marah, ke teteh ngadunya, ntar teteh yang marahin AA. Keren banget ya. waduh. Wah nah sekarang Wah, kita kalau kayak berantem punya alasan nanti Mas Peci. Takutnya nah, berdua berantem, Mas ntar punya alasan lagi. Bisa ada uji. Cuman sekarang hati-hati. Mami nih Mbak Aci, gimana sih pandangan Mami gitu ya ngelihat Mat Peci gitu? Dulu yang mungkin the one and only cuma Mami, tapi sekarang udah ada Mbak Oci gitu di sampingnya Papi gitu ya. Itu ngelihat Papi itu seperti apa gitu sosoknya? Yang pasti satu, walaupun udah ada Oci dan anaknya Oci, tetap kasih sayangnya Papi itu ke Aci sama ke anak-anak Aci itu nggak berubah dan tidak berkurang sedikit pun, Kak Feni. Masya Allah. Nah, Itu ya. Malah nambah banget. Mungkin udah berkencing banget. Waduh. sampai mati lampu kita. Masya Allah. Aduh, Mimi nggak mau cuy. Udahlah nanti aja. Masya Aduh. Allah. Kalau Teh Oci gimana? Menurut Mami. Menurut Aci, Mami. Mama ke Mami gimana? Mami ke Mama. Mami ke Mama. Mama ke Mami. Mama ke Mami. Mami ke Mama. Pandangan Aci ke Oci, Oci ini adik yang baik. Aku nggak salah, insya Allah nggak salah pilih lah, nggak salah pilih Oci. Oci mah baik, nurut apa kata kakaknya, apa kata suaminya gitu kan. Gampang diarahin, anaknya perhatian, benar-benar perhatian. Walaupun sekecil apapun dia perhatian banget. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini kan luar biasa ya kalau kita lihat ya dari keluarga Mat Peci berserta dengan Mbak Aci dan juga Mbak Oci itu rukun, harmonis. Alhamdulillah kita bisa lihat kebahagiaan dari sini ya. Tapi gimana orang sekitar? Mungkin ya keluarga, mungkin orang-orang yang dekat dengan keluarganya Mat Peci gitu melihat keadaan di rumah gitu. Apalagi wah ini poligami, karena kan walaupun itu dia tadi ya, walaupun poligami itu dibolehkan tapi banyak Masih yang jarang ya. Jarang yang berani maksudnya. masih nggak ikhlas, masih nggak apa. Oh, itu gitu kan. istri biasanya nggak ikhlas. Kalau laki mah ikhlas saja. Istri kali ya. Gimana tuh? Gimana pandangan keluarga? Jadi gini, aku pas mau menikah sama Oci, itu yang bilang kan biasanya mertua istri pertama ya yang kan nggak mau kan anak rata-rata orang tua itu nggak mau anak perempuannya diduakan ya. Iya. Tapi waktu itu dia yang bilang sendiri ke orang tuanya
mau mencarikan aku istri lagi gitu kan, Mam? Iya, betul. Mami kan bilang ke Iya, Mama. bilang ke orang tua sendiri bahwa aku mau mencarikan istri lagi buat papi gitu kan. Alhamdulillah orang tua menerima dengan terbuka, dengan ya udah kalau misalkan memang itu sudah jalan pilihan Aci gitu kan Aci yang menjalani seperti itu. Jadi pas waktu aku nikah sama Oci juga, aku kan resepsi di sebuah hotel di Cikampek, di ballroomnya. Jadi orang tua semua ada, dari orang tua Aci ada, orang tua keluarga aku, kakak aku, orang tua, keluarga dia. Jadi pas resepsi itu aku juga undang-undang temen sahabat-sahabat gitu kan. Hampir 500 undangan waktu itu. Jadi di pelaminan itu aku bertiga gitu kan. Oh, di pelaminan juga bertiga ya berarti ya? Videonya ada, belum aku simpan, nggak aku expose untuk pribadi aja. Tapi itu kan menarik juga, bisa buat jadi dakwah juga itu kan. Waktu orang tua Mami itu bilang oke, Mat Peki ngedengar langsung bagaimana ekspresinya? Penasaran banget. Ekspresinya gimana? Ekspresinya? Tadi udah pakai joget tadi. Udah boleh. Aduh, luar biasa. Tapi sebenarnya ada nggak sih di keluarga dekat itu emang juga poligami? Maksudnya jadi contoh atau apa gitu sampai akhirnya bersedia? Belum ada? Nggak ada. Jadi memang waktu di resepsi, pakai resepsi juga ya sama, aku niatnya syiar dakwah bahwa poligami yang benar itu bukan ngerasa aku benar ya, maksudnya ini loh, kalau kita niat caranya benar, terus dengan keridoan orang tua, istri, ya jadi semuanya kayak natural aja, kayak resepsi segala macam, terus akad nikahnya juga segala macam, nggak ada yang sahabat-sahabat semua datang gitu kan, tidak ada yang ditutup-tutupi, aku nggak sama Oci emang nggak pernah kenal, nggak ada istilah lewat belakang tuh gimana, nggak ada. Jadi benar-benar Pak Aci yang milihin, terus kemudian cuma 7 harian aku kenal, terus langsung menikah, ya nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi qadarullah memang waktu resepsi itu memang harusnya seperti ini. Jadi kayak sekarang juga poligami yang aku kan bukan pengen pria atau pamer aku punya 2 istri, aku ada di YouTube gitu ya, atau di Instagram. Jadi aku tuh sebenarnya ada sebuah ini juga bukan ke masyarakat, ke teman-teman aku ya di luar sana, bahwa poligami itu tidak seseram yang mereka perkirakan dan tidak semudah yang mereka duga. Jadi poligami itu memang aku memperlihatkan dalam video-video aku tuh seolah emang berat gitu, dan memang tidak semua orang tidak semudah yang diucapkan, cuman indah-indahnya aja enggak. Itu waduh, kalau misalnya ada yang poligami dia bilang selalu harmonis, selalu akur, aku sih ya mungkin berbeda ya kalau gimana ya, tapi pasti ada riak-riaknya karena kita itu manusia biasa yang dikasih hati, ada sedih, ada senang, ada susah, ada kecewa, ada segala macam campur aduk. Jadi nggak mungkin lulus harmonis sampai tua ya. Kayaknya sih bukan nggak percaya, tapi pasti ada riak-riaknya. Pasti ada. Kayak biasa. Jadi aku memperlihatkan ke orang-orang bahwa nih poligami itu harus, kalau misalnya mau poligami itu jangan pengennya doang, tanggung jawabnya, kemampuannya, bisa enggak menjaga 2 hatinya. Jadi aku memperlihatkan dengan video-video dengan mereka berdua di TikTok juga, ya seperti itu. Jadi apa adanya gitu. Dan memang nggak mudah poligami itu. Jadi kalau Mas Haji Ari ingin poligami, kalau sekarang aja udah nggak diizinin, ya udah kebayang dong.
Tuh udah kebayang kan? Iya. Iya, iya. Langsung ketutup langsung tuh ya. tapi tadi sekaligus juga pesan untuk teman-teman yang punya niat poligami bahwa nggak semudah yang difikirkan gitu. Tapi insya Allah bisa dijalanin kalau ternyata kita punya ikhtiarnya apa gitu ya. Misalnya ditakdirin poligami, berarti Allah ngerasa bahwa udah sanggup orang ini gitu ya. Soalnya belum lama juga ngobrol sama salah satu ustadz juga yang melakukan poligami gitu. Misalnya, Ustadz apa ada cemburu-cemburuan gitu? Ya ada lah, berantem ada nggak? Ya ada, namanya juga manusia gitu kan. Terus tanya, setara ustadz aja pada berantemnya, apalagi kita namanya gitu. Aku kan. Masya Allah, ini luar biasa nih ya pesannya. Jadi ada pesan yang luar biasa juga untuk mereka yang mungkin salah persepsi mengenai poligami. Ternyata poligami juga bisa harmonis, bisa rukun juga, tapi tetap ada permasalahan yang diselesaikan juga, menjaga hati. Ada banyaklah yang kita dengar dari uraian Mat Peci tadi. Nah, sebagai penutup sekarang ini ada nggak mungkin ajakan gitu kepada masyarakat ya yang suka mungkin follow akunnya Mat Peci entah di TikTok, di Instagram atau ke YouTube-nya gitu ya. Apalagi dengan maksudnya bisa dibilang gerakan ya, seperti gerakan ya sebenarnya, kayak ajakan untuk yang lain untuk lebih sensitif terhadap keadaan gitu, untuk bersedekah gitu, untuk ngasih solusi kepada saudara-saudara kita. Ada nggak? Silakan Mat Peci. Jadi di zaman sulit sekarang ini, yang di bawah-bawah di kampung-kampung, mungkin di pinggiran-pinggiran, dengan aturan yang ya memang pemerintah baik bikin aturan, tapi kadang-kadang kan kita juga punya kebutuhan. Jadi dua hal itu yang memang harus dicari jalan tengahnya. Ya jalan tengah itu menurut aku sih ya, menurut kami bertiga, itu jalan tengahnya itu ada pada diri kita semua, yang kita kalau misalnya mampu gitu kan untuk memberi atau membantu, kenapa enggak? Nah itu solusinya menurut aku sih. Bukan masalah besar atau sedikit, bukan masalah besar kecilnya, sedikit atau banyaknya, tapi bermanfaatnya lah menurut aku ya, Pak Mama, Pak Mami, kebalik lagi. Ya aja ketuker. Mami gimana? Tambahin? Sama sih ya, jangan dilihat dari besar kecilnya, tapi kita itu bermanfaat buat orang lain, rezeki kita, karena sebagian rezeki kita yang kita dapatkan itu kan ada haknya juga, hak orang lain ya gitu. Jadi ya itu perlu dikeluarkan gitu. Mama? Ya sama kayak Tepten. Idem. Harus ikut ya. harus seimbang. Abis dari sini harus ke sini juga, nggak boleh nggak. Jangan gitu. Masya Allah. Nggak ada. Berarti intinya bisa kita tarik ya bahwa selama kita masih ada di dunia ini, jadilah orang yang bisa bermanfaat untuk orang di sekitar. Insya Allah Mat Peci dan juga Mama dan Mami yang terus memviralkan gitu kegiatan-kegiatan sosialnya, ini juga bisa menambah keinginan orang-orang juga untuk mencari solusi, untuk menjadi solusi juga dalam permasalahan yang sedang kita alami bersama sekarang. Ya jadi mudah-mudahan bukan cuma sekedar mengeluh, tapi gimana caranya kita memberikan jalan tengah gitu supaya semua bisa bahagia. Semua juga masih bisa hidup dengan nyaman gitu ya. Ya, itu dia luar biasa ya obrolan kita hari ini dengan Mat Peci dan juga Mama dan Mami ya. Mudah-mudahan Haji Hari dapat ilmu dan hikmahnya. Jangkrik bos. Ya cukup sekian. Makasih Mat Peci, Mama, Mami, terima kasih. Insya Allah kita nanti mampir ke Karawang kalau udah nggak pandemi. Cikampek, Pak. Karawang di mana lagi? Apa? Cikampek. Cikarang. Cikampek. Cikampek apa Cikarang sih? Cikampek. Baru juga ini udah ada di Cikarang aja. Curiga Cikarang ada siapa? Cikampek kan Cikarang. Curiga nih Cikarang ada siapa nih? Cikampek bukan ada Cikarang, Peci. Beda, Pak. Beda. Ya, insya Allah. Cikampek bukan Karawang ya? Beda lagi, Pak. Karawang bener. Tapi kamu Cikarang. Karawang itu tempat diproduksinya duit. Dilihat, diraba di Karawang.
ampun, ampun. Makanya duit dibagi-bagi sama Peci orang Kerawang bikin duit. Ya kan? Masya Allah. Oke, Mas Peci, Mama Mami sekali lagi terima kasih banyak obrolannya. Banyak banget hikmah yang bisa kita dapetin dan manfaat yang bisa kita sebar semua insya Allah ya. Makasih kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.